Baik ya, jadi ini adalah materi pada hari ini. Saya dalam bahasa Inggris saja, supaya teman-teman juga termotivasi, terpersuasi untuk belajar tentang risk management. Ya, jadi risk management ini tidak hanya lagi-lagi dibawa dalam konteks keuangan loh, tapi dalam diri Anda, kehidupan Anda pun, ini bisa Anda terapkan. Nanti coba saya sampaikan ya pelan-pelan. Ini saya baca saja dan saya coba akan sedikit elaborasi. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung dipotong, tidak masalah ya. Saya terbuka. Ada angkat tangan, silahkan. Nah, yang pertama adalah everything in business involve some level of risk. Jadi Anda tidak bisa menghindari resiko. Ya. No matter the activity, there is an element of risk that must be analyzed and weighed against the potential rewards. Jadi ketika Anda hidup beraktivitas, pasti Anda menghadapi resiko. Buktinya Anda sekolah, Anda tiap hari beribadah, itu kan sebenarnya Anda itu menyikapi resiko ke depan kan, dalam konteks agama, dalam konteks kehidupan manusia gitu. Dalam konteks organisasi, the best organizations are those who can identify the right risk to take on and wants to avoid. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin organisasi, pengurus organisasi, maka Anda itu dituntut untuk bisa identify the right risk yang akan diambil dan yang akan dihindari. Artinya resiko itu tidak semuanya negatif. Ada resiko yang membuat kita itu positif. Nanti kita coba lihat di belakang. Namun demikian, dalam kehidupan kita ada semacam dilema. Ya, ini saya blok. Dealing with too little risk often means that organization is being too conservative and limiting their potential for growth. Kalau Mbak Nita dan kawan-kawan sebagai mahasiswa hanya kuliah saja, kupu-kupu saja, kuliah pulang, berarti Anda konservatif. Anda linear. Dan Anda tidak berkembang, hanya sekedar kuliah, tahu saya hanya ngajar, tidak punya pengalaman lain. Organisasi tidak ada, lomba-lomba tidak ada, kemudian mungkin bisnis atau skill kepemimpinan, nggak ada, hanya kuliah aja. Berarti Anda mazhabnya adalah mazhab konservatif. Ya. Namun demikian, too much risk, however, and the company is likely to crash and burn at some point along the way. Terlalu semangat juga nggak bagus. Semua organisasi diikuti, semua aktivitas diikuti, ujungnya Anda lelah sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, dalam konteks manajemen risiko, bagaimana kita mencoba untuk menyikapinya? Ini saya bacakan lagi, ini Anda sambil renungkan saja, ini santai kok ini. As project are regular part of business, project itu kegiatan, bisnis itu kehidupan misalkan. Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi itulah bisnis. Tapi ketika Anda kuliah, Anda ngerjakan ini, itulah projects atau kegiatan, ya kan? It only stands to reason that they incur a certain level of risk as well. Ya. Managing project risk deal with the activities involved in identifying potential risk. Ketika Anda melakukan aktivitas, Anda itu melibatkan identifikasi potensi resiko. Ya. Assessing and analyzing them. Them artinya resiko. Finally, monitoring them throughout the life of the project. Every project will have a unique set of risks based on the specific details of the works being done. Ya. Artinya, Anda itu ketika melakukan aktivitas, pasti Anda itu akan menghadapi berbagai macam kemungkinan resiko. Resiko itu sesuatu yang membuat kita itu dirugikan atau kita malah termotivasi nanti. Nah, sehingga Anda di sini perlu melakukan identifikasi. Ya, nanti kita lihat di belakang. Ini pengantar dulu aja. Yang bawahnya, ya, dealing with the risk inside a project isn't much different from dealing with any other business risk that you encounter. Ya, jadi tidak berbeda. Semua itu sama prinsipnya. Well, it is possible, isn't possible to foresee. Foresee artinya untuk meramal all potential risks that could come down the line. Planning for the many of them, you can give them the project the greatest chance at success. Jadi keberhasilan hidup Anda atau organisasi yang Anda buat atau lembaga keuangan apapun, itu bukan karena faktor mereka itu IPK 3,9. Itu faktor yang lain. Tapi dalam konteks ini adalah kemampuan mereka untuk melakukan risk management, mengantisipasi resiko ke depan. Misalkan, sebagai mahasiswa, Mbak Nita ini ingin besok bekerja di Bank Indonesia. Misal, ya.
Selepas S1 ekonomi, Anda ingin kerja di Bank Indonesia. Nah, tapi selama 4 tahun kuliah, pasti Mbak Nita itu punya banyak gangguan. Ya males, ya mungkin capek, mungkin juga macam-macam. Ya. Nah, sekarang gimana cara Mbak Nita ya ketika sejak awal sudah merencanakan tadi untuk kerja di Bank Indonesia, namun banyak gangguan. Nah, berarti Mbak Nita kan harus punya kemampuan untuk ngelola itu kan. Mengendalikan diri maksud saya, mengatur diri. Nah, dalam konteks itu berarti Mbak Nita sedang melakukan manajemen resiko. Jadi berbagai gangguan-gangguan selama 4 tahun itu dicoba untuk dikelola oleh Mbak Nita. Sehingga ketika pada akhirnya dia lulus, dia punya kualifikasi untuk masuk ke lembaga itu. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang saya sampaikan ke Anda ini bisa direnungkan juga. Ya. Dan bisa Anda praktekkan dalam konteks keseharian Anda juga. Tidak harus ke lembaga keuangan. Ya. Nah, dalam konteks ini, there are 4 risk management steps are essential. Jadi kalau kita ingin memahami risk management, itu ada 4 steps. Yang pertama adalah identify risk. Ya, Anda harus mengenali resiko itu. Kedua, analyze and evaluate the risk. Ya. Ketiga adalah treat the risk and monitor and review the risk. Coba kita identifikasi one by one. Ya. Jadi kalau Anda berhasil melakukan 4 ini, ya, saya percaya Anda akan merasa enjoy. Kuliah itu semangat, saya yakin. Jadi kalau mahasiswa yang saya temui itu semangat, berarti dia sudah berdamai dengan 4 ini sudah. Dia sudah aman, sudah bisa mengendalikan dirinya. Tapi ketika yang masih mumet itu, nah itu berarti dia masih belum bisa melakukan ini. 4 ini masih ada yang problem di salah satunya. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah identify risk. Ya. Saya baca aja. Semoga teman-teman ini saya blog ya. Jadi biar Anda fokus dengan blog saya. Ya. Before a project even gets started, it is important that any potential risks are identified and a strategy for managing such risks developed. One of the best ways to do this is by learning from past experience, either your own experiences or those of the organization as a whole. Jadi Anda harus sering-sering diskusi, merenung, ya, kemudian melakukan kontemplasi. Ketika saya kuliah 4 tahun ini, supaya saya besok lulus langsung dapat kerja, dapat mungkin beasiswa, saya harus ngapain selama kuliah itu? Pas saya harus gabung organisasi A, B, C, D, kemudian harus ikut lomba A, B. Jadi tidak ada ceritanya Nita saya oyak-oyak, tidak ada. Anda sudah sadar dengan sendirinya. Kenapa? Karena Anda sudah tahu Anda mau kemana, resikonya apa yang mungkin timbul ketika Anda mau ke sana. Jadi mahasiswa yang masih dioyak-oyak itu mereka belum tahu resikonya apa, belum tahu mau kemana. Ya. Termasuk dulu saya ketika S1 juga gitu. Tapi saya nggak lama-lama. Ya. Saya semester 2 sudah lari saya. Semester 2 saya masih bingung karena masih baru bridging dari SMA ke S1 kan. Nah, tapi selama 2 tahun itu saya merenung, saya lihat pengalaman senior, diskusi sama senior. Setelah itu saya melakukan identifikasi. Ya. Yang kedua adalah analyze and evaluate the risk. Ini coba saya baca aja. With a list in place that highlight itu menggarisbawahi which risk you will be taking on during the projects. Jadi ketika Anda 4 tahun tadi, pasti Anda melalui berbagai macam tantangan. Nah, sekarang tantangan apakah yang akan Anda ambil sebagai bagian daripada stepping step batu loncatan Anda untuk bisa mencapai tujuan itu? Ya. You can start looking closely at each of them and deciding what kind of threat they actually are. Is there any risk something that would do long-term damage to the organization if it came to pass? Jadi Anda melihat kalau ambil resiko ini, dampaknya apa dalam jangka panjang? Apakah ini luar biasa atau hanya sementara? Kalau ngambil yang ini, bagaimana yang ini? Jadi Anda melakukan semacam skenario-skenario. Itu namanya analyze and evaluate risk. Ya. Yang ketiga adalah treating the risk. Jadi artinya treating itu artinya dia mengelola resiko itu. Saya baca saja. No one likes to have to deal with risk. Nggak ada orang yang suka resiko. Mereka maunya smooth aja.
But it is an unavoidable part of doing business. Jadi, tapi nggak bisa dihindari. Kecuali Anda sudah tidak ada di dunia ini, tidak ada resiko sudah. Resiko dunia maksudnya. Ya kan? The goal is to make the level of risk acceptable to organization and to take steps that minimize the element of risk as much as possible. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai individu adalah bukan menghindari resiko itu, tapi membuat level resiko itu diterima. Misalkan begini contohnya. Mbak Nita ini lagi-lagi saya kasih contoh Mbak Nita, mohon maaf semoga berkenan. Jadi Mbak Nita ini misalkan selama kuliah ini ya ingin mendapatkan banyak sertifikat lomba misalkan. Ya. Tapi ketika dia terlalu semangat berlomba itu, pasti perhatian untuk kuliah kan agak bergeser. Ya. Karena kita punya waktu itu sama, 24 jam sehari. Ya. Nah, tapi selama Mbak Nita itu ingin mengejar tadi banyak sekali yang harus dia dapatkan sertifikat itu sehingga dia bisa kompeten misalkan, sertifikat lomba dan sebagainya itu. Nah, dia berkolaborasi. Gitu. Jadi nggak sendirian kerjanya itu. Jadi ngajak teman 2, 3, 4, 5 kerja bersama. Nah, sehingga beban itu yang awalnya hanya 1 orang menjadi 5, dibagi 5. Nah, sehingga Mbak Nita punya waktu yang lebih banyak tadi, yang awalnya hanya sendiri, sekarang bisa berbagi sama yang lain dan bisa tetap kuliah dengan waktu yang ideal. Nah, itu namanya adalah Anda mencoba untuk mencapai level resiko yang diterima. Tetap Nita tetap akan berpikir, tapi sudah nggak seberat ketika sendiri kan begitu. Itu namanya treat the risk. Yang terakhir adalah monitor and review the risk. Ya, jadi ketika sudah Anda berhasil, resiko sudah dikelola tadi, ya dengan level yang acceptable, maka Anda melakukan monitor and review the risk. Initial risk management plans will never be perfect. Risk analysis result and management plans should be updated periodically. Jadi Anda ketika sudah tahu resiko itu nanti sekian, saya hanya bisa menerima resiko itu 5, nggak bisa 10. Ya. Maka 5 ini yang Anda maintain, yang Anda pelihara. Jadi gaya kultur Anda itu demikian. Jadi kultur itu, budaya atau mungkin behavior itu sudah tersetting ketika Anda sudah berhasil berdamai dengan resiko-resiko yang mungkin timbul dari diri Anda dan lingkungan. Jadi saya ketika ingin aman dalam konteks kuliah dan juga prestasi lainnya, saya harus begini nih. Dengan kata lain, Anda punya jadwal sudah. Sudah punya semacam rencana jadwal hidup sehari, sebulan, setahun itu apa. Sudah punya guidance, sudah punya semacam batasan-batasan. Nah, itulah yang namanya monitor and review the risk. Nah, semoga yang saya sampaikan sedikit ini coba Anda renungkan ya. Ini tidak hanya untuk Anda loh. Kalau Anda misalkan punya bisnis, Anda punya organisasi, bahkan Anda besok mengelola sebuah negara. Kalau ini Anda terapkan, ini prinsip dasar. Tidak memandang status, tidak memandang level ini. Anda pahami ini, insya Allah Anda sukses. Jadi orang-orang yang sukses dalam definisi mata Anda itu orang-orang yang saya yakini mereka sudah berdamai dengan 4 ini. Jadi ketika ada yang diskusi, ngundang-ngundang orang untuk diskusi, kenapa kok sukses Pak? Ini kuncinya 4 ini. Jadi kalau secara real kuncinya 4 ini. Nah, mereka itu kemudian melakukan elaborasi, mengembangkan kemudian keempat prinsip ini. Ya, coba kita kembangkan sekarang. Yang kedua adalah threat and opportunities. Ya, jadi kalau seandainya Anda itu sudah, misalnya Anda kurang tepat ngelola resiko itu, ya, maka dia itu akan berdampak pada ini, ya, berefek pada project scope, schedule, budget, and quality. Ketika Anda gagal merencanakan atau gagal mengelola resiko yang mungkin timbul ke depan, pasti Anda itu nanti akan berdampak kemana-mana. Dalam konteks mahasiswa, kuliahnya telat, misalkan, ya, schedule-nya tadi ya, yang oleh 4 tahun jadi 5 tahun. Budgetnya nambah, yang awalnya hanya 4 semester, 8 semester jadi 9 semester, ya. Dan quality. Jadi Anda jadi ibaratnya kurang semangat kan biasanya kalau sudah ngulang-ngulang itu kan biasanya. Nah, itu maksud saya. Jadi ini perlu kita renungkan.
Nah, dalam konteks risk management itu, ya, maka all projects ya ini, all project activities carry some element of risk. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada resikonya. Kecil, besar, sedang pasti ada. Which are uncertainties about them that could affect the projects for better or worse. Ketika Anda gagal akan berdampak pada kegiatan Anda tadi. Entah itu baik atau tidak. Untuk itu, it is important to understand the difference between business risk and project risk. Jadi bisnis ini adalah skopnya lebih makro, project dia mikro. Ya. Business risk are most general and relate to the organizations. Jadi proses organisasi, proses kegiatan Anda selama sehari itu namanya adalah business risk. Dari bangun sampai tidur lagi. Itulah business risk. Whereas project risk relate specifically to the project's objective. Jadi Anda dalam mengisi satu hari itu punya sub-sub kegiatan kalau di breakdown itu. 1 makan, 2 ini, 3 ini, 4 sampai terakhir sebelum tidur apa. Nah, itu namanya adalah project risk. Nah, ketika Anda mengeksekusi project risk ini, pasti ada namanya threat and opportunities that project managers must assess. Jadi Anda itu sejatinya, Mas dan Mbak, tanpa dilantik sebagai pengurus organisasi, Anda sebagai manajer sudah. Tanpa dilantik oleh presiden, Anda sudah sebagai leader sebenarnya. Leader untuk diri Anda sendiri. Gitu. Tanpa dilantik ini otomatis sudah. Ya, makanya teman-teman yang merasa disorientasi itu berarti dia leadership-nya nggak jalan. Artinya project managers-nya itu nggak paham. Ya. Nah, dalam bagian ini ya, opportunities do have uncertainties associated with them, but they should be grasped and action should be taken to ensure that they have realized. Ya. Jadi peluang-peluang itu harus diambil. Ya. Dalam konteks ini, maka kita bagi ke dalam 2 aspek resiko itu. Yang pertama adalah ancaman, artinya punya negative impacts. Yang kedua adalah opportunities atau positive impacts. Bapak tadi sampaikan di awal, resiko itu tidak hanya berdampak negatif, tapi juga dia berdampak positif. Nah, seperti apa itu kriterianya itu? Nah, itu kita akan bahas sebentar lagi. Ini saya blok yang berikutnya. Ya. Threat have potentially negative impacts that the project management team should strive to mitigate. Kalau dia negatif, Anda itu wajib untuk mengelola, mengurangi, mitigasi. Ya. Organization and stakeholders are willing to accept varying degree of risk. This is called risk tolerance. Jadi, teman-teman sekalian, kita ini dalam hidup itu ya tidak bisa ibarat kata itu tidak bisa sepenuhnya itu kita menghindar daripada resiko. Ya. Makanya kemudian tadi saya katakan Anda itu siap ngambil resiko itu berapa levelnya. Ya. Jadi misalkan Anda kuliah misalkan. Anda kuliah kan ada IPK itu. IPK tadi saya katakan sebagai mekanisme mengukur ya. Katanya kemampuan akademik Anda. Nah, IPK yang Anda dapat itulah sebenarnya itu menunjukkan dalam konteks ini adalah risk tolerance Anda. Jadi kemampuan Anda untuk menyesuaikan dengan aktivitas akademik yang ada di ekonomi. Berarti semakin tinggi IPK Anda semakin siap menerima berbagai macam aktivitas. Tugas selesaikan dengan maksimal, presentasi maksimal, ujian maksimal. Nah, itu artinya Anda punya level penerimaan resiko yang besar. Tapi yang mungkin IPK-nya mohon maaf kurang baik, ya, berarti dia nggak siap. Itu aja. Kerja ujian ya ala kadarnya ini, walaupun sudah ikhtiar, tapi resiko yang dia ambil tuh nggak setinggi yang teman-temannya. Sehingga kemudian nilainya ya sekian. Jadi itu sebenarnya dalam konteks risk management namanya adalah risk tolerance. Toleransi resiko yang siap Anda ambil. Yang Anda siap untuk sesuaikan dengan diri Anda. Gitu, ya. Nah, risks that are threats to the project may be accepted if they are in balance with the rewards that may be gained from them taking. Ya, jadi Anda itu sebenarnya
Ketika Anda sekarang misalkan Anda dengarkan saya, ya, duduk kemudian Anda fokus, ya. Nah, yang fokus dengan dan dengarkan saya ini berarti dia merasa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang akan saya bisa dapatkan di kemudian hari. Dalam konteks ini adalah rewards-nya. Jadi risk-nya itu adalah Anda itu menyesuaikan diri dengan saya, ya, harus menyesuaikan secara fisik, secara mungkin pengkondisian tempat dan sebagainya, ya kan? Tapi adalah rewards-nya Anda itu mau mempraktekkan ke depan. Anda melihat ini punya saya ini menarik penjelasannya, bisa diterapkan, ya itu artinya rewards dalam, tapi non material ya, tapi sifatnya dia keilmuan. Nah, ketika Anda berhasil menyeimbangkan itu antara risk and rewards, maka sejatinya Anda sedang melakukan proses mendigest. Artinya digest itu artinya Anda tuh sedang merenungkan, ya, merenungkan, kemudian Anda mencoba untuk mempraktekkan dan menyerap dengan maksimal, ya, dan Anda ingin mempraktekkan ke depan dengan juga yang baik, gitu. Nah, itu namanya lah imbalance. Tapi kalau seandainya Anda tidak imbalance, tidak seimbang, Anda pasti tadi tidak fokus. Ya, jadi kita mencari yang seimbang itu tadi. Ya. Nah, all organization have a risk tolerance. Ya, that is affected by the legal status and their culture. For instance, a pension fund, tidak usah ya. Ini contoh saja. Intinya semua organisasi itu pasti punya namanya risk tolerance. Nggak mungkin mereka itu menghindari resiko. Nggak mau tahu. Kalau Anda menghindari resiko, berarti Anda nggak mau tahu. Anda tiba-tiba menghilang gitu. Kemudian juga nggak ikut kuliah. Nah, itu misalnya kalau orang nggak ikut kuliah, tiba-tiba ujian datang, nah itu berarti dia dia risk tolerance-nya kecil gitu. Dia nggak mau menyesuaikan gitu. Tapi ketika dia semangat, nah risk tolerance-nya tinggi berarti. Nah itu. Nah ini contoh-contoh saja. Nah ini berikutnya. To be successful, ya, the organization should be committed to addressing risk management proactively and consistently throughout the projects. Jadi Anda harus konsisten dan komitmen, sama kayak orang kuliah ini. Kuliah itu kalau nggak komitmen dan konsisten, nggak akan selesai dengan maksimal. Makanya kalau Anda mengharapkan nilai A, tapi Anda santai, ya itu Anda tidak fair berarti dengan teman-teman yang lain, ya kan? Jadi committed and consistent. A conscious choice must be made at all levels to actively identify and pursue. Pursue artinya mengejar effective risk management during the life of the projects. Communication about risk and its handling should be open and honest. Jadi Anda harus benar-benar secara sadar itu melakukan proses kontemplasi dan usaha dengan selama kuliah ini gitu. Jadi ibaratnya harus istiqomah gitu loh. Nah, ini juga sama dalam konteks organisasi juga sama. Ketika organisasi itu tidak konsisten dalam konteks mengelola aktivitas hariannya, artinya dia dealing dengan resiko-resiko itu, dia tidak akan sukses proyek itu. Sekedar jalan aja. Sama kayak orang hidup juga gitu, teman sekalian. Jadi Anda tidak kurang bisa untuk mengontrol diri Anda, artinya Anda terlalu menyesuaikan dengan irama yang ada, artinya Anda ngikuti aja, ikut arus begitu. Ya Anda akan terombang-ambing oleh arus itu, kecuali Anda punya prinsip sendiri gitu. Nah, prinsip itulah yang saya katakan tadi adalah risk management itu. Anda mau kemana sebenarnya? Nah, ketika mau kemana, pasti Anda punya banyak barrier kan, banyak halangan kan, punya tantangan Anda itu. Nah, tantangan itulah yang Anda ingin coba buat namanya risk tolerance. Anda boleh untuk istilahnya resiko itu tetap ada, tapi ada sebuah interval penerimaan. Oh, saya boleh sekian saja nih siapnya. Kalau sekian saya nggak mampu, itu namanya begitu. Tapi ada tetap jalan terus gitu loh. Nah, itu teman sekalian. Sampai sini ada pertanyaan barangkali, ada respon, silakan sebelum saya lanjut.
Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga adalah identify the risk. Ya, identify the risk. Even if the type of project you are working on personally is different than anything you have done before, it is likely that already have something remotely similar. Ya, jadi prinsipnya sama. Tujuan daripada ini adalah untuk identify what could go wrong and what is the consequence if it is occurring. Ya. Jadi caranya gimana sih Anda itu bisa mengidentifikasi resiko. Nah, ini saya coba berikan Anda beberapa tips ya. Yang pertama adalah Anda membangun namanya identification methods. Caranya gimana caranya? Caranya Anda itu banyak diskusi. Ya, banyak melihat pengalaman orang. Pengalaman yang sudah berjalan di masa lalu. Nah, itu bisa dijadikan semacam identifications. Ya. Yang kedua adalah documentation reviews. Ini yang kedua ya, documentation reviews. Artinya Anda itu mencoba untuk membuat sebuah tulisan. Ya. Jadi tidak hanya berupa imajinasi, tapi juga ada tulisan-tulisan yang itu Anda tulis di situ sebagai bentuk komitmen tadi. Ya. Lalu yang ketiga adalah assumptions. Ya, jadi ada assumption analysis. Jadi Anda itu kan dalam konteks kehidupan itu kan sebenarnya melakukan simplifikasi, ya. Jadi asumsi itu kan sebuah preferensi yang kita itu mencoba untuk simplistik, ya. Misalkan dalam konteks kuliah, misalkan asumsinya saya bisa selesai 4 tahun. Nah, itu kan berarti Anda kan seakan-akan Anda itu selama 4 tahun itu nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya lancar-lancar, asumsinya begitu kan. Nah, sehingga asumsi ini dalam konteks imajinasi kita mencoba untuk mensimplifikasi berbagai macam kondisi yang ada. Gitu. Nah, itu tentunya Anda perlu ketika membuat asumsi itu perlu akurasi, ya kan? Akurasi, konsistensi, incompleteness dan sebagainya. Artinya Anda harus banyak melakukan identifikasi yang sifatnya itu terukur gitu. Artinya rasional gitu. Jadi asumsi itu harus rasional juga. Tidak kemudian irasional. Irasional artinya ikut-ikutan teman, kemudian juga Anda terlalu menggampangkan segala sesuatu. Nah, itu asumsi yang saya kira kurang fair gitu. Tapi asumsi itu ya bisa yang apa adanya, yang memang sudah sesuai dengan diri Anda tadi. Ya. Yang keempat adalah fishbone diagrams. Ya, jadi fishbone ini bentuknya seperti ini teman sekalian. Ini kayak tulang ikan kan? Ya kan? Nah, fishbone ini kalau Anda praktekkan dalam diri Anda, ini bisa sebagai mapping planning. Ya. Jadi ini bisa sebagai mapping planning. Misalkan Anda kuliah di FEB UMY ini, nanti di 4 tahun setelah itu mau apa? Maka Anda tuliskan di sebelah sini adalah order list time more than 7 days. Ini tujuan Anda apa? Nah, dalam rangka banyak tujuan yang sebelah kanan ini, yang order list ini kan tujuan akhir. Oh, ingin kuliah lagi atau apa? Anda letakkan di atas ini ada people, material, methods, and machinery ini sebagai sebuah misi. Misi itu artinya jalan, cara, ya. Oh, saya harus people harus sekian, material harus sekian, metodenya gini, artinya saya harus ngapain? Oh, saya harus punya lomba ini, misalkan harus ini, IPK ini, harus organisasi ini gitu loh. Nah, setiap masing-masing ini Anda breakdown lagi kemudian. Breakdown lagi dalam sub-sub tadi. Misalkan Anda organisasi seperti apa yang layak atau yang bisa nyambung dengan tujuan akhir Anda ini. Kan begitu. Jadi bukan asal-asal ikut. Jadi biar istilahnya lebih tertarget, lebih tertata gitu. Nah, di sini ada sub-subnya lagi, ada yang ini yang Anda bisa baca yang hitam ini, tulisan hitam. Nah, ini semua adalah fishbone. Ini untuk bisa membantu Anda mengidentifikasi sebenarnya resiko-resiko apa yang bakal muncul ketika Anda akan mengeksekusi itu dan sejauh manakah Anda bisa mengevaluasi tiap tahunnya keberhasilan diri Anda, pencapaian diri Anda itu. Jadi terukur semua. Nah, kalau Anda sudah berhasil ini, saya percaya
Anda kuliah semangat. Nggak perlu ada orang lain memotivasi, Anda sudah semangat sendiri. Karena Anda sudah tahu diri Anda seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah SWOT analysis. Ya, ini SWOT ini untuk teknik ya untuk mengetahui apakah strength Anda, apakah weaknesses Anda, opportunities and threat-nya apa. Biasanya dinamakan internal factors and external factors. Ya. Nah, dengan demikian, kalau Anda masih ada waktu saat ini untuk merenung, coba Anda membuat sebuah kontemplasi pribadi. Apa strength-nya? Ya, apa weakness Anda? Apa opportunities Anda dan apa threat Anda? Nanti saya akan jabarkan di bawah ini. Nah, itu semua termaktub dalam namanya risk register, teman sekalian. Jadi Anda itu sudah berhasil mengidentifikasi tadi, maka Anda masukkan dalam namanya risk register. Apa itu risk register? Ya, risk register itu adalah di sini ya, list ini ya, a list of all of the identified risk, the root causes, categories, and responses. Because of the assessment of risk is an ongoing activities, the risk register will be updated continuously throughout the life of the projects. Jadi dia semacam kayak database gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, ya. Ini kan tabel biasa nih, ya tabel biasa di sini. Tapi ini mencakup ada risk skenario, ya ada risk skenario, ada likelihood, ya likelihood artinya ini adalah peluang, konsekuensi, dampak, risk rating, rating artinya level resikonya sejauh mana, setinggi apa, lalu risk control, lalu yang berikutnya adalah treated risk rating. Nah ini tadi Bapak katakan, setiap kita itu pasti punya resiko masing-masing dalam menjalani kehidupan ini ketika Anda kuliah itu. Nah, sebisa mungkin Anda bisa melakukan namanya risk skenario. Saya mau lulus S1 4 tahun, saya harus ngapain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, ketika Anda sudah berhasil membuat itu, maka Anda buat namanya 2 likelihood. Artinya mungkin nggak? Misalkan saya ingin lulus 3 tahun setengah, saya harus IPK-nya 3,9. Oke, possible, mungkin. Ya. Kemudian konsekuensinya, artinya dampaknya itu bagi kehidupan Anda ke depan gimana? Pasca kampus itu, pasca lulus itu gimana? Dalam pencapaian tadi, yang katanya mau di BI, yang beasiswa dan sebagainya, dalam konteks pribadi ya. Oh, itu major, artinya penting. Jadi lulus 3,5 tahun itu penting untuk bisa mencapai tujuan akhir tadi itu. Gitu. Itu namanya major. Ya. Dan berikutnya adalah ratingnya apa? Ketika Anda sudah berhasil, jadi resikonya apa levelnya itu? Maksudnya ikhtiarnya itu loh, effortnya itu. Apakah tinggi, menengah, kecil? Rupanya itu tinggi. Kenapa? Saya harus lebih ekstra belajar, harus lebih banyak beraktivitas, misalnya begitu. Di sini berarti dia high resikonya. Ya. Nah, ketika Anda sudah berhasil membuat risknya high ini, Anda kan pastinya ingin membuat resiko ini kan walaupun dia tinggi tapi Anda enjoy kan. Gitu loh. Nah, enjoy-nya Anda itu namanya adalah risk controls. Jadi Anda tuh melakukan berbagai macam cara supaya yang berat ini menjadi ringan atau menjadi sedang. Gitu kan? Dengan cara apa? Misalkan melakukan pelatihan, driver training program. Ini kan cara-cara saja supaya yang high ini menjadi enjoy. Hasilnya ketika sudah ditreated tadi, ini kan treating ini menjadi menengah. Gitu. Jadi yang tadi yang 3,5 rasanya berat karena Anda sudah menyiapkan dengan risk control, maka menjadi ringan atau sedang. Jadi semuanya ini sebenarnya yang tertera di depan ini adalah semacam metode yang mengarahkan Anda secara sistematis bagaimana Anda itu bisa mencapai target-target Anda itu secara enjoy dan terukur gitu. Dan itu juga bisa terpantau, bisa Anda review setiap waktu. Oh, saya harus begini, harus begitu. Jadi mahasiswa tuh enggak ada yang disorientasi, demotivasi, itu enggak ada. Yang ada dia terus semangat. Dia terus maju ke depan, progresif, berkemajuan kayak begitu. Ya.
Nah, ini yang Bapak sering sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah S2, sudah kemana-mana, yang prestasi itu, ini yang saya sampaikan. Tapi lagi-lagi ini tidak akan bisa tercapai ketika saya yang menyampaikan juga nggak paham gitu loh. Ya kan? Saya nggak mungkin bisa membuat Nita itu paham, saya nggak paham. Nita itu apa istilahnya termotivasi, kalau saya nggak termotivasi. Gitu. Artinya saya harus melakukan itu dulu, memastikan dulu kan. Sehingga Anda ketika tanya sama saya bisa menjawab dengan meyakinkan gitu loh. Nah, itu teman sekalian ya. Nah, ini nih ilmu-ilmu ini nih walaupun kayaknya agak berat, kalau Anda renungkan betul, saya percaya Anda besok S1 selesai, mau kemana-mana insya Allah lancar. Gitu. Nah, berikutnya inilah risk breakdown structure ya. Jadi Anda membreakdown tadi ya. Jadi Anda misalkan level 1, Anda punya resiko apa tadi ya. Anda breakdown level 2. Oh, level 2 lah ini. Nah, level 2 ini Anda kemudian breakdown lagi ke level 3. Misalkan tadi Anita tadi punya resiko ketika lulus 3,5 tahun adalah IPK-nya harus tinggi. Nah, IPK tinggi itu kan level 2. Nah, level 3-nya apa? Oh, berarti pertama harus mulai latihan buat paper, ikut organisasi yang mungkin bisa bantu membuat paper yang baik, kan begitu kan? Nyambung kan? Jadi Anda itu secara tidak langsung sebenarnya sudah terarah kalau Anda sudah punya seperti ini gitu. Jadi terus semangat, terarah terus gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Ada yang mau disampaikan? Jelas ya? Mbak Nita, jelas Mbak Nita? Jelas Mbak Nita? Halo? Kok gak ada suaranya? Gak ada suaranya ya? Teman-teman dengar nggak suaranya Nita? Nggak kedengaran ya? Oh iya, terlalu semangat tadi itu sampai lupa cara untuk meng-on-kan ya. Tapi lainnya teman-teman ya, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau direspon nggak? Silakan, ada yang mau respon, ada yang konfirmasi mungkin, ada yang mau sharing ya. Ada? Jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kita sekarang masuk ke yang keempat adalah analyze and evaluate the risk. Ya, jadi ketika Anda sudah tahu cara untuk identifikasi ya, maka saatnya Anda sekarang itu mengukurnya. Sudah ngerti, oh ini resiko saya sekian nih. Sekarang kan kita ingin tahu resiko ini berapa sebenarnya. Ya kan? Berapa angka gitu loh. Nah, itu namanya risk estimations. Ya. Di sini. Jadi, once you have identified the threats you are facing, you need to calculate both the likelihood of this threat being realized and their possible impacts. Jadi, orang yang bijak itu adalah orang yang tidak emosional, tidak irasional gitu. Yang penting berangkat kemana gitu. Tapi harus kemudian dia diestimasi gitu loh. Kalau saya memilih ini, ya, kira-kira ini nanti resikonya apa? Kemudian kemungkinannya itu merugikannya berapa? Dan ketika kerugian itu muncul, ya, maka dampaknya itu seperti apa gitu loh. Misalkan teman-teman ada pilihan antara belajar dengan tidak belajar, misalkan. Kalau saya belajar, kira-kira kemungkinan saya bisa berhasil itu berapa gitu. Dan ketika saya kemudian belajar dengan rajin tadi, saya akan besok pasca lulus itu saya akan seperti apa gitu loh. Nah, itu namanya kan dampak kan. Nah, dalam konteks ini, one way of doing so is to make your best estimate of the probability of the event occurring
and then multiplying it by the amount of it will cost you to set things right, ya. And then this give you the risk value. Jadi risk value itu sebenarnya sejatinya secara kalkulasi itu adalah perhitungan antara perkalian antara probability of events time risk of events. Contohnya, ya. Nanti silakan teman-teman bisa coba renungkan lagi ke diri masing-masing. Ini termasuk juga kalau cari pasangan juga bisa nih Mbak Nita, ya, bisa dijadikan patokan Mbak Nita. Mbak Nita kayaknya ini sudah siap-siap saya lihat nih. Ya. Nah, jadi bisa dijadikan rujukan Mbak Nita. As a simple example, imagine that you have identified a risk that your rent may increase substantially. You think that there is 80% chance of this happening within the next year because your landlord has recently increased rent for other businesses. Jadi ada kemungkinan besar pemilik tanah itu akan menaikkan harganya, harga sewanya itu 80% kemungkinannya. Ya. If this happens, it will cost you your business an extra $500 over the next year. Kalau ini terjadi, maka Anda siap-siap menambah pengeluaran itu sebesar 500.000. Nah, artinya 500.000 ini kan dampak kan? Dampak kan? Ketika nanti orang ini naikkan harganya, dampaknya saya harus menyiapkan tambahan uang kan begitu kira-kira. Nah, 80% ini sebagai yang namanya probability of events. Kemungkinan besar orang ini akan melakukan itu berapa persen? Oh, 80% kemungkinannya. Nah, sehingga seandainya dua hal ini sudah terjadi, ya 80% sudah oke, ada, dan inilah dampaknya sekian, maka Anda akan menanggung resikonya itu berapa gitu. Anda itu harus siap-siap itu berapa gitu. Harus untuk istilahnya untuk mengantisipasi itu gitu. Kalau boleh saya sedikit refer ke yang awal tadi lah, risk tolerance Anda berapa? Anda harus punya toleransi resiko berapa? Oh, caranya gampang. 0,8 dikalikan sama 500.000. Sama dengan 400.000. Jadi 400.000 ini adalah tingkat resiko toleransi yang Anda sanggup untuk bayar. Kalau Anda beyond 400 Anda nggak bisa gitu. Atau di bawah 400 mungkin Anda nggak mungkin kan, karena kan minimal 80%. Jadi minimalnya toleransinya adalah 400.000. Di atas itu Anda mungkin akan negosiasi kan begitu. Nah, ini namanya adalah risk value. Ya. Nah, dalam konteks itu juga ya, ketika Anda bicara tentang risk value, risk estimation ini, maka Anda harus paham namanya risk matrix. Ya, risk matrix. Jadi kita punya matrik resiko. Nah, this matrix ya, this help you to identify which risk you need to focus on. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk mulai jadi orang yang prioritas. Tidak semua kemudian dilakukan. Caranya gimana caranya? Anda punya risk matrix, matrik resiko. Ini mah agak berat nih pelajaran hari ini. Tapi kalau Anda pahami ini, Anda akan paham. Ya, oke. Risk matrix ini ya, risk matrix ini adalah also called probability impact matrix atau PIM. Is one of the most important tools for risk evaluation and provides useful frameworks that people help you to decide which risk need your attention. Jadi kadang-kadang kita tuh sebagai manusia tuh gagal fokus teman sekalian. Harusnya kita tuh menyelesaikan A, tapi kita fokusnya yang B. Ya, sehingga kemudian jadi amburadul gitu loh. Jadi yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah gitu loh. Karena kita salah menentukan prioritas. Misalnya Anda sekarang, Anda sebagai mahasiswa, Anda lebih bagus bekerja atau lebih bagus belajar? Ini kan dua hal yang positif, baik ini. Tapi kalau kita gagal untuk membuat risk matrix, artinya Anda tidak bisa membuat proyek fokusnya yang mana yang lebih penting dulu, sehingga kebalik-balik. Ketika kebalik-balik, Anda pusing, dosennya pusing, orang tua pusing, gitu loh. Semuanya jadi pusing, gitu loh. Karena kita gagal menentukan prioritas. Nah ini teman-teman. Jadi ini saya sedikit banyak juga masuk ke dunia kehidupan ya. Karena ini risk management ini nggak hanya untuk perusahaan loh. Anda pun juga layak untuk mendapat ilmu ini. Termasuk saya. Saya juga belajar sampai sekarang. Gitu.
Nah, dalam konteks ini ya, ada namanya risk metric. Ya, risk metric is based on the principle that a risk has two primary dimensions. Ini saya sampaikan, semoga Anda juga coba renungkan ini. Ya. Yang pertama adalah probability atau likelihood. Ya, saya baca saja. Anda juga bisa menyikapi. A risk is an event that may occur, yang boleh terjadi, bukan must ya. Bukan must, bukan can, bukan could, bukan do atau does, tapi may. May artinya dia itu boleh. Boleh itu artinya berarti kan sesuatu tidak memaksa. Silakan ya silakan begitu. Dalam bahasa Inggris. The probability of it occurring that range anywhere from just above. Ini ya saya garis bawahi. Above 0% or just below 100%. Jadi di dunia ini, teman sekalian, yang namanya resiko itu tidak boleh 0, tidak boleh 100. Dalam matematika itulah 0 lebih kecil daripada resiko, lebih kecil sama dengan 100. Bukan 0 lebih kecil sama dengan, bukan. Bukan lebih kecil sama dengan 100, bukan. Jadi sama dengannya dihapus. Kenapa? Karena Anda bukan Tuhan. Anda manusia. Yang berhak 0 sama 100 itu hanya Allah. Gitu loh. Jadi manusia itu hanya 0,0000 dan 99,999999. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai makhluk hidup ini hanya bisa memiliki yang namanya ikhtiar. Karena kita itu hanya 0,00 sampai 99,99. Ya. Nah, note ya ini ya. Note ya. It cannot be exactly 100%. Because then it would be uncertainty. Kita bukan orang yang memastikan. Ya, kalau Anda kata 100%, Pak, bisa. Ya. Anda bukan pihak yang memastikan. Not a risk. Jadi ketika ada 100% itu bukan resiko, itu sudah kepastian. Yang pasti adalah lahir, hidup, mati. Rezeki, jodoh itu yang 100%. Ya kan? Tapi selain itu, ya, itu antara 0,00 sampai 99,999. Ya, dan itu adalah resiko. Ya. Not a risk. And it cannot be exactly 0%. Or it would not be a risk. Ini ya. Jadi sesuatu yang kita kelola sekarang ini, skopnya, itu adalah skop 0 lebih atau 100 kurang. Bukan sama dengan ya. Makanya dalam ilmu statistik itu ya, Anda dulu semester 3 pernah belajar namanya probability gitu ya. Probability antara 0 sampai 100, tapi harus dikontekskan sekarang. 0-nya tidak 0 dan 100-nya tidak 100. Gitu. Kalau Anda 100, Anda sudah ibaratnya sudah melampaui kebijakan Tuhan berarti. Kita nggak berhak memutuskan, kita hanya berhak untuk membuat sebuah ikhtiar atau efforts. Ya. Yang kedua adalah impacts, teman sekalian. Impacts ini adalah dampak. A risk by its natures, ya, by its natures, always has a negative impact. Katanya begitu. However, the size of impact varies in terms of cost and impact on health, human life, and some other critical factors. Jadi, Anda harus fokus juga pada namanya dampak. Mungkin terjadi, oke. Dampaknya apa kemudian? Makanya Tuhan itu dalam Al-Quran itu menyebutkan kita tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Jadi Al-Quran tuh kayak mengatur sebenarnya. Mengatur supaya antara 0 sampai 100 itu manusia itu punya choice sebenarnya. Dan choice itu adalah sebuah dampak sebenarnya kan. Kalau Anda mengarah ke sebelah kanan, dampaknya sekian. Ke sebelah kiri, dampaknya sekian, dipaparkan. Gitu. Sekarang Anda mau dampak yang mana? Nah, dampak itu akan muncul sebelumnya adalah namanya probabilitas. Makanya kita diberikan namanya oleh Tuhan itu adalah hati untuk bisa memilih kan kolbu itu.
kita diberikan sebuah pilihan, apalah probability-nya kita lebih baik itu ke kanan atau lebih baik probability-nya ke kiri, kan begitu. Misalkan, ya. Nah, itu karena apa? Berkait sama dampak. Ketika Mbak Nita itu memilih sebagai mahasiswa yang baik, maka dampaknya IPK 3,99, insya Allah. Kemudian pekerjaan mungkin bisa di sini, di sana, di sini, dan sebagainya. Beasiswa dan sebagainya, itu dampak. Tapi ketika kita memilih jadi mahasiswa yang, mohon maaf, tidak seperti halnya yang pada umumnya, ya mungkin dampaknya akan berbeda. Gitu ya teman sekalian. Ini saya bicara juga masalah kehidupan. Ini juga bisa dibawa kemana-mana. Tidak hanya di konteks bank lagi-lagi. Ke pribadi juga bisa. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini adalah likelihood. Ini adalah peluang. Ya. Ini adalah impacts. Nah, ini kita bisa bagi dalam 4 wilayah. Ya, ada yang warna kuning, warna hijau, warna merah. Ya. Coba kita lihat secara singkat aja ini. Ya. Yang pertama adalah low impact and low probability. Risk in the bottom left corner are not level, ya, or low level, and you can often ignore them. Jadi kalau Anda misalkan kemungkinannya kecil, impact-nya kecil, Anda nggak usah pikirkan. Misalkan Anda tiap bulan orang tua biasa ngirim, ya, tapi Anda sudah punya tabungan yang banyak, misalkan. Jadi walaupun orang tua itu ngirim nggak ngirim, Anda nggak ada masalah, gitu. Jadi probability yang kecil itu memiliki dampak pada impact yang kecil, itu kita bisa ignore. Ya. Yang kedua adalah low impact tapi high probability. Jadi kemungkinannya itu besar terjadi tapi dampaknya kecil. Ya. Risk in the top left corner are of moderate importance. If this happen, you can cope with them and move on. However, you should try to reduce the likely that they will occur. Dalam konteks mahasiswa, barangkali ini kemungkinan Anda misalkan untuk IPK 3,99 misalkan, peluangnya besar, ya. Tapi apakah 3,99 itu juga akan berdampak pada cepat atau tidak, misalkan? Jadi apakah yang 3,99 itu selalunya kuliahnya 3,5 misalkan? 3,5 tahun masa studinya? Nggak pasti juga. Ada yang 4 tahun 3,99 juga. Ada yang 5 tahun juga 3,99 juga. Nah, artinya kemungkinan Anda untuk 3,99 itu besar, tapi tidak berdampak pada masa studi, bisa jadi. Gitu. Nah, ini berarti kan kalau gitu probability-nya itu bisa diturunkan. Maksudnya Anda kalau bisa ya, kalau seandainya harus mengorbankan, ini kan mengorbankan nih ceritanya. IPK tinggi tapi studinya lama. Ya udah. Yang penting IPK-nya, yang penting cum laude saja, kemudian lulusnya cepat, itu kan yang penting kan. Gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah high impact, low probability. Ya. Nah, ini misalkan kemampuan bahasa Inggris yang paling gampang. Ya. TOEFL Anda itu kemungkinan dapat 500 itu 0,0000 sekian. Ya. Karena Anda memang belum terbiasa misalkan. Tapi ketika Anda misalkan berhasil, ketika Anda TOEFL-nya itu peluang untuk dapat 500 itu kecil, maka dampaknya terhadap nggak bisa lulus. Ya kan? Karena syarat sekarang lulus kan TOEFL-nya minimal 450 kalau reguler itu. Kalau Anda TOEFL-nya masih di bawah 450 ya nggak bisa lulus-lulus. Nah, berarti kalau gitu Anda harus meningkatkan kemungkinan Anda untuk bisa dapat TOEFL 450. Kan begitu kira-kira. Yang kemarin adalah high impact, high probability, ini yang luar biasa ini. Ini yang harus diprioritaskan ini. Jadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau dia itu kemungkinannya besar, dampaknya juga besar. Misalkan untuk masuk BI tadi, Sinita harus IPK 3,99 dan juga masa lulusnya harus cepat. Nah, itu kan berarti kan kalau Anda bisa mencapai peluang itu,
maka Anda bisa dapat dampak kerja di lembaga yang prestigius misalkan. Nah, jadi kalau seandainya kita coba ranking teman sekalian, aktivitas Anda itu yang harus dapat top prioritas itu adalah yang high impact, high probability. Ya. Jadi yang Anda itu kemungkinannya besar dan hasilnya dampaknya besar, itu yang pertama. Yang kedua adalah high impact dan low probability. Jadi Anda effortnya harus lebih kuat lagi berarti kan. Jadi yang prioritas kedua itu yang low probability, berarti Anda itu ikhtiarnya kurang, tapi dampaknya itu besar. Berarti Anda harus ikhtiarnya harus lebih besar lagi. Ya. Yang ketiga adalah yang low impact, high probability. Anda sudah punya modal, ya, Anda sudah punya modal yang luar biasa, tapi Anda itu belum banyak berkontribusi di situ. Ya. Impact-nya belum. Nah, Anda berarti harus ikhtiar lagi dari sisi impact-nya. Yang keempat adalah low impact, low probability. Ya, ini untuk menyusun prioritas tadi. Ya. Nah, berikutnya ini ada sensitivity analysis. Saya kira ini saya nggak terlalu banyak bicara ini. Intinya ini semacam cara untuk melihat kepekaan proyek tersebut terhadap resiko. Jadi kepekaan sensitivitas Anda terhadap resiko. Anda apakah sensitif ketika ada resiko, artinya segera bergerak gitu ya, atau biasa-biasa aja santai, atau malah orangnya apatis. Nah, itu namanya lah, ada namanya tornado diagram atau sensitivity analysis. Dan bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ini sebagainya. Ini namanya sensitivity ya. Nah, ini mengukur kecepatan Anda merespon resiko itu. Ada Monte Carlo juga ya, ini sama juga. Ya. Nah, terakhir adalah treating the risk. Ketika Anda sudah bisa menganalisis risiko, bisa membuat sebuah alternatif tadi ya, bisa membuat estimasi. Sekarang Anda gimana cara untuk mengelola risiko itu? Ya. Nah, risiko tadi saya katakan di awal, dia itu bisa positif, bisa negatif tadi saya katakan, ya. Kalau dia itu positif, negatif, ya, itu dalam hal adalah impact-nya yang negatif, ya. Nah, Anda punya strategi sekarang, cara untuk bisa mengelola impact yang negatif itu gimana dalam konteks resiko itu? Yang pertama adalah Anda menghindari, ini derajat tertinggi. Kalau Anda tahu resiko ke depan ini rasanya kok negatif untuk saya, baik saya hindari saja. Misalkan hal-hal yang berbau mungkin minuman ya, obat-obatan yang negatif itu hindari. Misalkan itu yang ekstrim itu ya, hindari, avoid. Yang kedua adalah transfer. Transfer artinya itu berbagi. Ya, misal kayak resiko asuransi. Karena kan saya besok mau sekolah mungkin kurang uangnya, berarti saya harus berbagi resiko dengan pihak asuransi. Jadi Anda bayar premi tiap tahun, tiap bulan, itu namanya transfer. Jadi Anda memindahkan resiko Anda ke lembaga asuransi, itu namanya transfer. Ya. Yang ketiga adalah mitigate, ini mengurangi. Jadi Anda punya resiko apa, Anda nggak ingin semuanya itu Anda kelola sendiri, Anda mengurangi resiko. Jadi melakukan kontrol sejak sekarang. Mau kerja di BI, berarti harus nyiapin apa dulu tuh. Nah, biar nggak berat kan, sekarang kan disiapkan. Resikonya disiapkan. Ya, nah itu namanya mitigate. Ya. Yang ketiga, yang kemana? Accept. Anda menerima saja resiko itu. Nah, ini level yang terendah. Gitu ya. Nah, ini detailnya di sini Anda bisa baca sendiri nanti ya. Nah, berikutnya, kalau seandainya Anda dealing dengan resiko yang positif, artinya punya dampak yang positif. Jadi misalkan Anda punya resiko besok itu Anda nilai TOEFL-nya itu kurang misalkan. Tapi TOEFL itu punya dampak yang besar terhadap kelulusan. Berarti kan TOEFL ini bukan sesuatu yang negatif, resiko TOEFL ini kan. Tapi dia berupa peluang Anda untuk belajar kan gitu. Nah, itu namanya opportunities. Ya, resiko tapi positif arahnya. Dampaknya positif. Jadi menggugah Anda untuk terus berbenah begitu. Nah, ini ada 4 cara. Pertama adalah exploit. Ya, artinya exploit itu artinya Anda betul-betul Anda maksimal di situ. Anda bekerja keras ya, banting tulang di situ untuk mempersiapkan itu.
Yang kedua adalah share. Anda men-share. Jadi artinya Anda itu berbagi sama teman, ngajak teman untuk bersama-sama untuk bergerak begitu. Ini organisasi biasanya begini ya, share ya. Lalu enhance. Enhance artinya Anda meningkatkan diri. Jadi Anda mencoba untuk ikut pelatihan, mungkin ikut apa ya, sharing-sharing pengalaman sebagainya, itu enhance. Jadi kapasitasnya ditingkatkan. Yang keempat adalah accept. Anda terima saja. Artinya Anda melakukan itu, langsung melaksanakan. Nah, biasanya yang accept tadi ini dalam level yang risk tolerannya udah bisa sama dengan kita. Biasanya. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah monitor and review. Jadi kalau sudah Anda berhasil identifikasi, Anda sudah bisa mengestimasi, sudah bisa men-treating, yang keempat adalah Anda memonitor. Ibarat kata tinggal ngecek aja. Kayak punya buku diary itu. Oh, ngecek, oh ini belum centang, sudah centang. Oh, harus begini, harus begitu. Jadi tinggal Anda membuat disiplin diri gitu loh. Nah, ketika Anda monitor itu Anda melakukan continuous improvement. Ketika ada yang kurang, tambahkan. Oh, tahun ini saya sekian, saya besok harus begini. Jadi akan terus lebih baik artinya. Mbak Nita, oh kemarin tahun ini saya kelemahannya ini. Oh, tahun ini saya harus begini. Gitu. Jadi dengan sendirinya Anda itu bisa mengubah diri Anda gitu loh. Dan memang Allah tidak akan mengubah nafsu kaum ketika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi inilah cara kita untuk merubah nasib kita sendiri. Kita melakukan yang namanya identifikasi, analisis, treating, sama monitoring. Gitu ya. Nah, ini semua saya kira nah, ketika Anda sudah berhasil ya, sudah berhasil membuat monitoring tadi, maka Anda sudah membuat namanya kultur resiko. Artinya Anda sudah punya kebiasaan. Oh, Nita tuh kebiasaannya bangun pagi jam 4, lalu belajar, sholat, kemudian setelah itu langsung ini. Nah, itu kultur sudah. Nggak usah dioyak-oyak orang, Mbak Rita, sudah. Nggak usah nunggu teman untuk WA, nelpon, nggak usah, udah. Kultur sudah. Nah, kalau sudah jadi kultur, kita yang ngoyak-ngoyak orang malah. Bisa menginspirasi orang itu karena sudah punya kultur. Jadi orang yang menginspirasi, memotivasi orang, motivator itu ya, atau inspirator itu, mereka itu sudah punya kultur dalam dirinya itu. Orang melihatnya kok anu ya gitu loh, beda. Nah itu sudah ada proses sebelum-sebelumnya, dia tidak langsung begitu. Nah itu ya. Lalu ada komunikasi di situ, artinya komunikasi ini kita berbagi, sharing ke orang lain ya. Saya kira itu teman sekalian, ini konklusinya saya kira lebih kurang tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Anda harus punya ini 1, 2, 3, 4, lalu ada risk register ya, ada risk metric ya. Kemudian Anda juga nanti akhirnya punya namanya risk culture ya. Oke, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan barangkali, ada diskusi, silakan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya saya kira tidak ada ya. Cukup saya kira, sampai jumpa minggu depan untuk UK yang keempat. Terima kasih atas waktunya, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.